Shalom. Hari ini kita akan renungkan kitab Amsal pasal 8. Teksnya ayat 22 sampai 35. Dan sudah dibagi dua paragraf. Paragraf yang pertama ayat 22 sampai 31. Hikmat telah ada sebelum mencipta langit dan bumi, dan ada serta Tuhan sebagai anak kesayangan. Ia menjadi kesenangannya dan senantiasa bermain-main di hadapan Tuhan. Paragraf yang kedua ayat 32 sampai 35. Mereka yang mendapatkan hikmat akan mendapatkan hidup dan Tuhan berkenan akan dia. Kesimpulannya, hikmat telah ada sebelum mencipta langit dan bumi, dan ketika Tuhan mempersiapkan langit, dia ada di sana sebagai anak kesayangan dan menjadi kesenangannya. Dan dia bermain-main di atas muka bumi di hadapan Tuhan. Jadi siapapun mendapatkan hikmat akan mendapatkan hidup dan Tuhan berkenan akan dia. Ajaran tentang Allahnya. Pertama, Tuhan telah menciptakan dan membentuk hikmat sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kalanya. Kedua, hikmat telah ada ketika Tuhan mempersiapkan langit, menggaris kaki langit, menetapkan awan-awan di atas, menentukan batas kepada laut, dan menetapkan dasar-dasar bumi, sertanya sebagai anak kesayangan. Hikmat senantiasa bermain-main di hadapannya. Kalau demikian itu, hikmat itu pasti Yesus Kristus. Itu berdasarkan Injil Yohanes pasal 1, dan juga surat Yohanes 1 sudah dituliskan tentang itu. Kita harus pikir, hikmat ialah Yesus Kristus, dan itulah penciptanya. Ajaran tentang manusianya. Pertama, anak-anak manusia menjadi kesenangan bagi Tuhan dan hikmat. Kedua, anak-anak yang memelihara jalan-jalan hikmat, yang mendengarkan daku, yang setiap hari menunggu pada pintu hikmat, yang menjaga tiang pintu gerbang hikmat, akan berbahagia, akan mendapatkan hidup, dan Tuhan berkenan akan dia. Apapun manusia yang sudah mengikutinya jalan hikmat, merekalah akan berbahagia, mendapatkan hikmat, dan akan berkenan kepada Tuhan. Ketiga, siapa tidak mendapatkan hikmat merugikan dirinya. Semua orang yang membenci hikmat mencintai maut. Jadi aplikasi hari ini, pertama, usaha akan menjadi kesenangan bagi Yesus dengan melakukan sesuai dengan ajaran hikmat. Ajaran hikmat itulah Yesus. Kalau begitu, kita juga melakukannya sesuai dengan perintah Yesus. Itulah menjadi kesenangan bagi Yesus. Harus ingat. Kedua, mengerti tentang rahasia Tuhan, tentang perkara yang menciptakan langit dan bumi dengan hikmat yang beserta Tuhan sejak sebelum menciptakan langit dan bumi. Itu mengertinya tentang Yesus Kristus, mengertinya tentang pencipta, firman Yesus. Kita harus mengertinya tentang itu. Akhirnya PR praktik hari ini, usaha akan menjadi kesenangan bagi Tuhan dengan melakukan kehendaknya dalam hikmat yang Ia berikan kepada Anda, dan memberitakan Yesus sebagai hikmat yang ada sebelum menciptakan langit dan bumi. Ialah sebagai penciptanya. Itu kita harus mengerti, harus tahu, dan harus memahaminya, maksudnya itu. Dan harus mengakunya demikian itu. Hikmatnya Yesus Kristus juga. Inilah orang Kristen. Hari ini juga selama melayani, Tuhan Yesus memberkati.